Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmala Putri Dewi, NPM 201063111314. Di sini saya akan mempresentasikan media permainan matematika dengan tema menghubungkan. Dan yang saya presentasikan yaitu permainan anak usia dini. Next, selanjutnya teh. Dan di sini ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan dan manfaatnya itu agar mempermudah pemahaman anak dalam belajar, karena dunia anak-anak adalah bermain. Maka dari itu, anak-anak permainan dengan cara menghubungkan juga bisa mengembangkan daya tingkat berpikir sang anak, melatih otak. Next, pengertian kemampuan menghubungkan. Kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Seseorang dapat melakukan sesuatu karena adanya kemampuan yang dimilikinya. Jadi, kemampuan menghubungkan, gambar itu dihubungkan oleh garis tertentu dengan yang sesuai. Menghubungkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menghubungkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi, jika anak tidak ada pembawaan dan latihan itu, anak tidak akan muncul kemampuannya gitu. Oke, next selanjutnya. Pembelajaran kemampuan menghubungkan. Dasar permulaan dengan tema menghubungkan ini membahas tentang bagaimana cara anak berpikir dan dapat melatih otak. Permainan ini hampir serupa dengan mencocokkan, tetapi perbedaannya adalah dengan menggunakan metode tarik garis. Tarik garis ini memudahkan anak untuk berpikir cepat tanpa harus menulis hal yang tadi diperlukan. Next. Dan di sini ada permainan anak dengan cara menghubungkan. Next. Dan di sini ada keterangan, hitunglah benda tersebut dan hubungkanlah dengan hasilnya. Yang tugas kerja pertama itu terkait bahan. Yang tugas kerja kedua itu adalah terkait transportasi. Yang pertama itu ada buah apel yang totalnya ada 1. Maka dihubungkan ke tabel angka 1. Dan yang kedua ada buah semangka yang totalnya ada 2. Maka dihubungkan ke tabel yang angka 2. Berikutnya ada buah strawberry yang totalnya ada 3. Maka dihubungkan ke tabel yang ada 3-nya. Oke, selanjutnya ini tugas kerja 2 itu ada transportasi ya. Yang pertama itu ada mobil. Maka dari itu dihubungkan ke keterangan mobil. Yang selanjutnya ada pesawat. Maka dari itu dihubungkan ke keterangan pesawat. Yang ketiga ada sepeda. Maka dari itu dihubungkan ke tabel yang ada keterangan sepedanya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini itu menghubungkan dengan warna yang sesuai. Yang pertama itu ada tugas kerja yang pertama itu ada
tugas kerja yang ketiga itu ada bermacam-macam bunga, bermacam-macam warna kelopak bunganya ya. Yang pertama itu kelopak bunganya ada warna merah. Maka dihubungkan ke tabel yang berwarna merah. Dan selanjutnya ada bunga matahari yang kelopak bunganya berwarna kuning. Maka dihubungkan ke tabel yang warna kuning. Selanjutnya ada bunga yang berwarna ungu kelopaknya. Maka dihubungkan ke tabel yang berwarna ungu. Selanjutnya ada mobil yang berwarna hijau. Maka dihubungkan ke tabel yang berwarna hijau. Dan selanjutnya ada mobil yang berwarna oranye. Maka dihubungkan ke tabel yang berwarna oranye. Dan selanjutnya ada mobil yang berwarna biru. Maka dihubungkan ke tabel yang berwarna biru. Di tugas kerja yang kelima dan keenam itu, yang kelima itu terkait hewan dengan menghubungkan tempatnya. Yang tugas kerja yang keenam itu orang yang berprofesi, ada pemadam kebakaran, ada dokter, ada polisi, dan itu dihubungkan sesuai mobil kendaraan yang sesuai profesinya. Yang di tugas kerja yang kelima itu yang pertama ada ikan. Maka dihubungkan ke dalam air. Karena tempat ikan itu di air. Selanjutnya itu ada kucing ya. Maka dihubungkan ke darat. Ke gambar darat. Karena kucing itu adalah hewan yang hidupnya di darat. Nah, yang ketiga ini selanjutnya itu ada burung ya. Maka dihubungkan ke udara. Nah, kenapa burung dihubungkan ke udara? Karena burung itu suka terbang-terbang ya di udara. Nah, di tugas kerja yang keenam itu ada seseorang yang berprofesi menjadi pemadam kebakaran. Maka dari itu dihubungkan ke alat transportasinya, yaitu yang pemadam kebakaran, mendakar. Nah, selanjutnya itu ada dokter. Maka dihubungkan ke alat transportasinya itu, yaitu ambulan. Nah, selanjutnya itu ada polisi. Maka dari itu transportasi polisi dihubungkan ke mobil polisi. Next. Nah, di sini keterangannya hubungkanlah anggota tubuh dengan alat yang digunakan. Di slide 7 ada anggota tubuh ya, dihubungkan ke alat inderanya gitu. Dan slide 8 juga
dihubungkan yang sesuainya gitu. Di tugas kerja yang ketujuh itu ada hidung ya, dihubungkan ke bunga. Nah, kenapa hidung dihubungkannya ke bunga? Karena hidung itu bisa mencium aroma bunga. Nah, selanjutnya itu ada kuping, dihubungkan ke bel. Nah, kenapa bel itu dihubungkannya ke kuping? Karena kuping itu fungsinya untuk mendengar. Selanjutnya ada mata. Nah, mata itu dihubungkan ke kacamata. Nah, kenapa kacamata dihubungkannya ke mata? Karena itu adalah benda yang sesuai untuk mata. Nah, di tugas kerja selanjutnya itu ada tangan. Tangan itu dihubungkan ke sapu tangan. Nah, selanjutnya itu ada kaki. Kaki itu dihubungkan ke sepatu. Nah, kenapa sepatu dihubungkannya ke kaki? Nah, karena sepatu dan kaki itu sama-sama untuk menginjak ya. Nah, selanjutnya itu ada mulut, dihubungkan ke jeruk. Nah, alasannya mulut dihubungkannya ke jeruk itu karena mulut bisa merasakan rasa jeruk. Oke, next. Kesimpulan, setiap anak pada dasarnya memiliki potensi dan keunikan tersendiri. Pengembangan potensi anak harus diperhatikan agar potensi anak dapat berlangsung secara optimal. Maka, pendidikan pada 5 tahun pertama harus dikembangkan secara optimal melalui permainan-permainan yang dirancang untuk anak-anak agar mempermudah pemahaman anak dalam belajar karena dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Dan dari dunia bermain itu anak-anak bisa mengembangkan aspek gitu ya, aspek perkembangannya. Jadi anak-anak itu jadi bisa berkembang secara stimulus gitu dan kognitif dan lain-lain. Otaknya tuh juga jadi bisa berpikir gitu. Dan dari bermain itu anak itu tuh sambil belajar juga gitu. Nah, maka dari itu anak-anak permainan dengan cara membuat juga bisa mengembangkan daya tingkat berpikir sang anak. Nah, jadi dari sini itu bisa mengembangkan aspek perkembangannya. Pokoknya banyak ya aspek perkembangannya juga gitu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan kata, atau kelebihan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.